Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas di bab 7 tentang informasi internet. Nah, ada subbab di bab 7 itu kita akan membahas tentang apa itu informasi, yang kedua itu apa itu internet, yang ketiga etika warga digital, dan yang keempat adalah search engine atau mesin pencari. Nah, selanjutnya yang pertama kali akan kita bahas adalah pengertian dari informasi. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang telah diolah menjadi data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data itu sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari informasi itu sendiri adalah menyiapkan informasi bagi kegiatan-kegiatan operasional dan dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya nih, Ibu beri contoh. Dalam kegiatan pengambilan keputusan pada sebuah rapat, pimpinan mengumpulkan informasi dari para peserta rapat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah informasi, yaitu ciri-ciri informasi. Nah, ciri-ciri informasi itu sendiri yang pertama adalah akurat. Akurat adalah data yang diolah dan diproses dengan sistem yang sesuai prosedur sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat berdasarkan fakta. Nah, yang kedua adalah relevansi. Relevansi adalah informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, informasi harus datang tepat waktu karena mempengaruhi kualitas informasi. Nah, yang terakhir ciri-cirinya yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan itu sendiri adalah informasi harus dapat disebut lengkap jika menjawab kebutuhan dari pengguna untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat informasi. Nah, manfaat informasi yang pertama adalah menambah pengetahuan, yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian, yang ketiga adalah mengurangi risiko kegagalan, yang keempat adalah mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan, dan yang terakhir adalah memberi saran, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran serta tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di subbab 2 yaitu internet. Pertama, kita akan membahas pengertian dulu nih. Apa sih pengertian internet itu? Nah, internet adalah singkatan dari International Network yang artinya adalah jaringan internasional. Nah, secara sederhana, internet berarti kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang bisa terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, media yang digunakan untuk internet itu sendiri adalah sambungan telepon, kabel, satelit, dan wireless. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah internet. Nah, sejarah internet yang pertama itu pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat, Advanced Research Project Agency yang disebut sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan internet yang diberi nama ARPANET. Nah, selanjutnya pada tahun 1980 internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas populer di Amerika. Nah, selanjutnya pada tahun 1982 protokol standar dari TCP atau IP itu sendiri mulai dipublikasikan ke publik. Jadi bukan hanya instansi atau universitas saja, tetapi sudah mulai dipublikasikan ke publik atau masyarakat luas. Nah, selanjutnya pada tahun 1986 didirikan dan mulai berkembangnya National Science Foundation Network atau NISVNet. Nah, NISVNet ini yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan melalui NISVNet tersebut gitu. Selanjutnya pada tahun 1990-an, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CIRN.
Nah, selanjutnya pada tahun 1993 internet internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Nah, selanjutnya pada tahun 1994 internet masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dan kerugian dari internet. Nah, manfaat internet yang pertama yaitu internet sebagai media informasi selain koran, majalah, televisi, dan lainnya. Karena informasi dari internet ini bersifat global atau tidak dibatasi oleh jarak, waktu, serta letak geografis. Nah, selanjutnya internet sebagai media promosi. Nah, internet sebagai media promosi ini menggunakan TV, koran, radio, majalah, atau yang lainnya. Nah, dengan internet ini kita akan menjalankan promosi secara bebas gitu. Misalnya di blogspot, di YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya, internet sebagai media pendidikan. Nah, kita dapat mencari pengetahuan di internet. Nah, kalau misalnya kalian membutuhkan informasi apapun tentang pembelajaran, itu bisa kalian cari di internet. Selanjutnya, internet sebagai media dakwah, yaitu menyebarkan informasi-informasi keagamaan dan juga dapat menjadi wadah forum diskusi keagamaan di internet. Nah, selanjutnya, internet sebagai media komunikasi. Nah, internet sebagai media komunikasi ini Ibu jelaskan, yaitu internet kan dapat berkirim surat, gambar, video, dan sebagainya, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan mudah, misalnya lewat email, Zoom, Gmail, terus Skype, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu internet sebagai media hiburan. Nah, kenapa sebagai media hiburan? Karena dalam internet ini ada musik, ada film, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas kerugian dari internet. Nah, kerugian dari internet yang pertama yaitu ancaman virus, karena virus akan datang kapan saja yang akhirnya menyebabkan komputer yang terhubung dengan internet terkena virus, dan akhirnya komputer tersebut bisa rusak. Selanjutnya adalah carding atau pencurian nomor kartu kredit. Nah, yang ketiga yaitu pembajakan karya intelektual. Nah, pembajakan karya intelektual ini udah banyak ya, misalnya banyak orang yang copy paste sembarangan terus mengaku itu adalah tulisan atau buatannya sendiri, padahal itu ditulis oleh orang lain. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya, merusak mental generasi penerus bangsa karena dapat mengakses informasi negatif yang ada di internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Nah, aplikasi yang ada di internet ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah resource sharing, dan yang kedua adalah komunikasi dan informasi. Nah, kita akan membahas dulu nih apa itu resource sharing. Nah, resource sharing itu yang pertama ada sharing file atau yang biasa disebut data atau program. Nah, sharing file ini, nah, yang kedua ya, kita bahas yang kedua dulu. Yang kedua adalah sharing device atau yang biasa disebut CD drive, hard disk, atau printer. Nah, kalau sharing file itu sendiri adalah suatu data yang kita punya dapat dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lainnya yang telah terhubung melalui jaringan internet atau network. Nah, kalau sharing device ini, pengguna suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi-aplikasi internet yang kedua, yaitu komunikasi dan informasi. Yang pertama komunikasi dan informasi part 1. Maksudnya part 1 berarti nanti di slide berikutnya ada kelanjutannya tentang komunikasi dan informasi. Nah, yang pertama itu email atau electronic mail. Nah, aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Nah, email ini kita bisa menggunakan email, Yahoo atau Gmail gitu. Nah, selanjutnya adalah World Wide Web atau WWW. Nah, World Wide Web ini adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Selanjutnya adalah File Transfer Protocol. Nah, ini adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim atau mengambil file ke atau dari komputer lain. Nah, FTP ini sering digunakan untuk mencari atau mendownload arsip file yang di suatu server di internet. Nah, FTP ini juga digunakan untuk mengupload file sehingga bisa diakses oleh pengguna-pengguna di seluruh pelosok dunia.
Selanjutnya adalah chat. Nah, chat ini adalah suatu fasilitas yang membuat kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun, misalnya pakai Skype, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Nah, selanjutnya part 2-nya kita akan membahas yaitu web atau wireless application protocol. Nah, web ini adalah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Selanjutnya yang kedua itu VoIP atau Voice over Internet Protocol, adalah layanan untuk menelpon melalui internet. Selanjutnya adalah teleconference. Nah, teleconference ini adalah misalnya kita seperti bertemu dengan orang lain dan bertatap muka padahal kita terpisahkan oleh jarak dan waktu. Nah, teleconference ini bisa menggunakan Gmeet, Zoom, Skype, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mailing list. Nah, mailing list ini adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga yaitu etika atau tata krama warga digital. Yang pertama itu adalah netiquette pada one-to-one communication, artinya kondisi di mana komunikasi terjadi antara individu dalam suatu dialog. Nah, netiquette dalam one-to-one communication ini biasanya menggunakan email dan harus menggunakan etika-etika yang baik. Pertama yaitu jangan terlalu banyak mengutip karena kita jika terlalu banyak mengutip akan membuat pesan itu menjadi tidak baik, sehingga pesan yang terlalu panjang akan memakan file yang lebih besar dan membuat loading semakin lama. Yang ketiga, perlakuan email secara pribadi. Nah, perlakuan email secara pribadi ini adalah private message, artinya sepatutnya kita dalam mengirim pesan atau menjawab pesan kembali ke forum umumnya dan harus sesuai dengan etika-etika yang berlaku, harus sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu hati-hati dalam penggunaan huruf kapital, karena penggunaan karakter huruf bisa dianalogikan dengan suatu suasana hati penulis. Misalnya kalian ngetik semua huruf kapital semua, nah itu bisa dimaksudkan oleh orang lain bahwa kalian sedang marah atau tidak enak hati terhadap orang yang anda atau kalian kirimkan pesan. Nah, selanjutnya jangan menggunakan CC gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, etika yang kedua yaitu netiquette pada one-to-many communication. Nah, one-to-many communication ini adalah konsep komunikasi bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Nah, etika dalam berkomunikasi itu sendiri dalam one-to-many communication, yang pertama, baca terlebih dahulu mailing list atau net news 1 atau 2 bulan data diskusi sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat, agar kalian tahu nih di dalam surat yang mau kalian kirim atau berita yang mau kalian kirim itu masih terjadi kesalahan atau tidak, seperti itu. Terus yang kedua, tidak menyalahkan moderator atau penturus sistem menyangkut perilaku yang dilakukan oleh anggota sistem. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis, karena kata-kata tersebut dapat diakses oleh orang banyak dan akan disimpan dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya, jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi, maka dilakukan melalui jalur pribadi atau langsung message one to one aja gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirim teks yang berbau seksual atau rasialis. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika tata krama warga digital. Yang ketiga yaitu Network Information Service, yang termasuk information service antara lain adalah WWW atau WISE, Wide Area Information Server, Gopher atau Multi User Dimension. Nah, etika dari Network Information Service ini yang pertama yaitu jika mendapat kesalahan dalam layanan, lakukan pengecekan terhadap kondisi lokal sistem sebelum melakukan komplain. Yang kedua, pengguna perlu mengetahui bagaimana file layanan bekerja pada lokal sistem yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah pengguna harus menggunakan pikiran yang terbuka bahwa internet terhubung dengan jutaan orang dan kultur yang berbeda.
gitu. Jadi tetap tidak boleh rasis dan tidak dan harus etis atau sesuai dengan etika yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan mesin pencari atau search engine. Nah, search engine itu sendiri merupakan program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW atau newsgroup pada sejumlah jaringan server. Nah, selanjutnya jenis-jenis search engine itu ada banyak, misalnya HTTP, www, Google, Yahoo, Messenger, Bing, Booksmart, AltaVista, All the Web atau Excite. Nah, biasanya kita lebih sering menggunakan Google. Makanya kenapa disebut mesin mencari, karena di jenis-jenis search engine ini, misalnya Google, itu kita bisa mencari informasi apapun gitu dan harus terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih tips menggunakan search engine. Yang pertama itu menggunakan kode URL. Nah, kode URL itu maksudnya seperti ini, yang dikotakin. Jadi kalian langsung menulis linknya http dan apa yang mau kalian klik, misalnya 19.4a yang ada di layar handphone atau laptop kalian sekarang. Jadi kalau URL itu langsung kalian masukin linknya di kotak yang ibu kotakin di hitam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kode in title atau all in title. Nah, penggunaan kode in title atau all in title ini berupa kata kunci yang kita ketik pada kotak mesin pencari. Misalnya seperti ini, kita akan mencari tentang informasi internet, maka kita ketik apa yang mau kita cari, judulnya di kotak mesin pencari, misalnya informasi internet gitu, seperti yang ada di layar kalian sekarang. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penggunaan kode in URL dan all in URL. Nah, kalau kode in URL itu, nah misalnya seperti ini, jadi saat kita mengetik, kita ketik in URL titik 2 informasi internet. Nah, kalau in URL ini kita akan saat kita mengetik dan kita klik search, kita akan dihubungkan pada informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi internet itu sendiri. Jadi yang sesuai apa yang kita tulis gitu. Nah, sedangkan kalau all in URL, nah seperti yang ibu kotakin ini, biasanya kalau all in URL titik 2 informasi internet itu di sini akan saat diketik search, di sini akan menampilkan semua informasi tentang internet. Jadi secara menyeluruh. Tapi kalau yang in URL itu lebih khusus gitu. Bedanya kalau in URL secara khusus, kalau all in URL lebih secara menyeluruh seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu penggunaan kode define. Nah, penggunaan kode define di sini maksudnya adalah kode definisi. Misalnya kita mau mencari tahu nih apa definisi dari informasi, apa definisi dari internet, maka di kotak mesin search engine kita tulis define titik 2 informasi, maka yang akan keluar adalah informasi, pengertian dari informasi itu sendiri. Bisa kita lihat di bawah hasil dari search ini ada informasi Wikipedia, artinya definisi informasi, terus definisi dan pengertian informasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tips menggunakan search engine dengan penggunaan kode file type. Nah, maksudnya kode file type ini adalah kalau misalnya kita mau mencari file Excel, maka di depannya sebelum kita ketik apa yang mau kita cari, kita ketik dulu XLS kalau misalnya Excel. Kalau misalnya kita mau mencari teks saja, ketik txt, atau kita mau mencari PowerPoint, maka ppt.2 apa yang mau kita cari. PDF misalnya file PDF, kita ketik PDF.2 lalu apa yang ingin kita cari. Terus dokumen titik 2 apa yang mau kita cari. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar. Misalnya ibu mencari nih ppt.informasi, artinya ibu mencari PPT yang menjelaskan tentang informasi. Nah, di bawahnya sudah jelaskan pengenalan sistem informasi, PPT download atau slide player, konsep sistem informasi, terus sistem informasi. Nah, itu semua kalau kalian klik akan berbentuk PPT semua dan bisa kalian download dalam bentuk PPT. Nah, untuk pembelajaran
hari ini tentang informasi internet dari Ibu cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tanyakan via Japri ke Ibu. Nah, selanjutnya ada tugas dari kalian yang bisa kalian kerjakan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari tugasnya yang harus kalian kerjakan dan jawab di buku tulis. Yang pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang informasi dan internet? Yang kedua, jelaskan ciri-ciri dari informasi. Yang ketiga, jelaskan aplikasi-aplikasi internet. Dan yang keempat adalah jelaskan maksud dari ketiga etika warga digital. Dan yang kelima, bagaimana tips menggunakan